Salam Lenter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat The Brondol bicara tentang pembibitan kelapa sawit, di mana bibit yang dibeli ternyata setelah seminggu belum ditanam kok daunnya mengering dengan sangat banyak di bagian bawah, pelepah bawahnya kok kering banyak seperti di video di depan. Satu hal yang ingin dijelaskan pada hari ini, bahwa bicara tentang bibit adalah bicara tentang kebutuhan air. Kita tahu sendiri bahwa kebutuhan air yang untuk di main nursery, di polybag yang besar, hampir 2-3 liter per harinya. Jika pembelian bibit ini tidak diimbangi dengan penyiraman yang kuat setelah dibeli, maka ya wajar saja terjadi pengeringan yang berlebihan pada pelepah bawahnya. Karena bahwa bibit sendiri nih, ketika bibit di main nursery kebutuhannya adalah 2-3 liter. 2-3 liter. Jadi setelah pembelian yang ada sebelum ditanam di lapangan, misalnya beli di pembibitan A, kemudian dibawa ke rumah kita untuk ditata, ternyata kita tidak bisa hanya membiarkannya saja, apalagi seperti sekarang Riau masuk ke musim kemarau. Maka kita tidak bisa membiarkan begitu saja walaupun diletakkan di bawah pohon, karena bahwa akar serap airnya juga akan menyerap dalam jumlah yang banyak itu sendiri. Dia akan menyerap air terus. Ketika tidak ditambah dengan tambahan air, maka tanaman akan kekurangan air dan akan memiliki naluri untuk akan terjadi pengeringan pada bagian bawah pelepahnya, sehingga harus disiram. Yang kedua, bahwa yang harus dipahami lagi, bibit ketika usia dia sampai misalnya sekitar 7-8 bulanan setelah penanaman kecambah, maka akar itu sudah tembus sampai ke bawah di luar polybagnya. Enggak di sini ya. Di sini tembus ke sini. Di mana bahwa ketika sudah tembus di sini, kemudian dibawa ke titah, maka akan terpotong akar-akar ini. Sehingga ketika dia terpotong akar-akar ini, pasti akan mengalami stres. Akar serapnya juga tidak terpotong, sehingga stres. Kemudian apakah tetap akan mengering ketika pembelian setelah sampai rumah disiram terus secara teratur? Biasanya di bibitan adalah disiram misalnya 2 kali sehari, tapi di rumah kita disiram 1 hari sekali misalnya, tapi dalam jumlah yang relatif banyak, ya maka pengeringan tidak akan mungkin terjadi. Yang paling penting lagi adalah bahwa Pak Pendi, bibit ini bisa ditanam atau tidak. Kembali lagi bahwa kualitas bibit kelapa sawit itu adalah ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah figurnya. Ketika pembelian kecambah kemudian bonggol sawitnya itu kecil, bonggol sawitnya kecil, ada kemungkinan bahwa penataan main nursery di pembibitan sana adalah terlalu rapat. Bisa saja terjadi karena terlalu rapat. Sebelum kita ngomong pemupukan, kemungkinan adalah terjadi etiolasi. Kalau misalnya batangnya panjang-panjang tapi bonggolnya kecil-kecil, maka ada kemungkinan bahwa bibit mengalami etiolasi. Kemudian etiolasi inilah yang ketika dipindahkan, diputar dan dibawa ke rumah kita, terjadi pengeringan yang sangat signifikan karena bahwa etiolasi. Makanya bagi para planter dan para petani semua yang mau membeli bibit siap tanam, maka kita harus ke sana dulu, lihat fisiknya, etiolasi berlebihan atau enggak. Kalau bonggolnya tidak berkembang dengan bagus, karena bahwa bonggol ini, sekali lagi, bonggol bibit ini adalah akan menentukan jumlah penampang akarnya. Semakin gede bonggolnya, penampang akarnya semakin lebar, dan ini berarti akan menandakan bahwa penyerapan unsur hara dan air nantinya akan sangat kuat. Kalau misalnya bibitnya kecil-kecil bonggolnya, apalagi bibit-bibit yang tercekik kondisinya, ini menjadi bibit yang nggak usah kita pilih untuk kita beli. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih Pak Pendi penanganannya kalau misalnya mau ditanam di lapangan? Ketika bibit sudah dibeli seperti ini, dan kalau mau bagus sekali adalah setelah dibeli, diputer, dipindahkan misalnya ke rumah kita. Kemudian bagaimana di rumah kita adalah kita tumbuhkan 1 bulan lagi dengan cara disiram secara teratur, sehingga bahwa akar-akar sini nanti akan membentuk akar-akar serap di sini, di dalamnya. Ketika dipindahkan ke lapangan tidak mengalami stres yang berlebihan. Kalau kondisi seperti ini, kemudian sudah tahu kemarau ditanam, ya jelas ini akan mengalami stres yang luar biasa. Kemudian bibit yang mau dibeli ini ketika dia mengalami etiolasi, maka di beberapa vlog The Brondol udah kita bahas bahwa ketika
pembentukan pelepah itu terlalu jagur atau terlalu memanjang sementara bentuknya bonggolnya kecil, maka terjadi etiolasi. Sekali lagi bahwa daun yang mengalami etiolasi yang berlebihan ketika terpapar sinar matahari bebas secara full di lapangan, maka daunnya tidak akan bisa bertahan. Maka hal inilah yang menyebabkan ketika pada bibit-bibit yang sudah tinggi-tinggi, maka wajib dilakukan pemangkasan. Karena setinggi apapun, kemudian kondisi hijau apapun, ketika dia kondisinya etiolasi, maka tidak bisa bertahan di lapangan. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan. Intinya, bibit dengan pelepah mengering yang berlebihan ini bisa kembali lagi akan baik sekali dengan cara disirami secara teratur. Bukan berarti Anda beli bibit, kemudian dipindahkan di rumah dan tidak nggak disiram, harus tetap kita rawat. Sebelum sampai ke lapangan harus kita rawat dulu dalam kondisi prima. Ketika penanaman dengan kondisi bibit yang prima, maka pertumbuhan akan prima di lapangan, seperti itu. Lah Pak, ini apakah perlu dipupuk? Nggak usah dipupuk juga nggak apa-apa, karena bahwa pembentuk 1 bulan untuk persiapan ini sambil menunggu musim kemarau dan kita memulai musim penghujan, ya nih, maka ya balik lagi, kalau pengen mengirit dan pengen bagus adalah tahan dulu. Ketika dia musim kemarau seperti ini mau nanam ya sabar dulu, jangan jangan dipaksakan kondisinya harus kita tanam, kita berharap tanam semuanya. Kalau berharap tanam di kondisi yang kemarau seperti ini, maka kondisinya juga tidak akan pernah baik. Karena bahwa kebutuhan airnya, apalagi polybagnya kecil seperti ini. Kalau polybagnya ukuran 40-50 masih ada cadangannya, tapi kalau misalnya ukurannya kecil, kemudian kondisinya kurang prima, maka ya jelas akan mengalami kondisi yang kurang pas ketika ditanam di lapangan. Jadi kesimpulannya adalah peliharalah bibit walaupun sudah kita pindahkan dari yang punya ke rumah kita. Kemudian yang kedua adalah lebih bagus penanamannya adalah menunggu adanya hari hujan. Kalau tidak ada hari hujan, maka kita tidak akan mungkin mampu menyiram kelapa sawit kita seluas 3 hektar atau 2 hektar, itu tidak akan mungkin terjadi. Kalau toh pun mungkin kita agak berat pekerjaannya. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga semoga Allah memberikan saya, Anda semuanya kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Terima kasih. Salam hangat bagi keluarga Anda di rumah. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.